media sosial ya, bahwa sekarang memang yang lebih digemari kan media elektronik daripada media cetak. Dan bayangan saya nulis buku ya nulis ngetik gitu kan, kemudian bukunya dicetak seperti itu. Nah, untuk promosi di media sosial, apakah memang kita harus mengganti buku itu dengan e-book gitu kan, atau memang tetap 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 buku buku cetak, tapi nanti ada satu promosi tertentu untuk bisa membuat laku gitu buku itu mungkin ibu. Ya, baik Mas Eko bisa bantu? Oh bisa. Oh, Di Mas sini Eko lagi makan pagi, makan siang, makan malam nih? Atau lagi Pesta, makan Bu. durian? Ya, Kami lagi pesta. Oh, lagi pesta. Silakan Mas Eko. baik. Pada dasarnya yang kami lakukan ke depan itu memang kami hendak merambah ke buku digital, Pak. Ya. Tapi kami juga tidak menghilangkan pentingnya buku cetak, karena buku cetak itu akan terus dibutuhkan orang. Fungsinya kan sebagai dokumentasi itu buku cetak. Jadi buku cetak itu situasinya beda dengan koran cetak. Ya, kalau koran cetak kepentingannya untuk akses informasi, sementara akses informasi itu bisa didapatkan secara cepat dan lewat media sosial, itu fakta. Buku cetak tidak, dan buku cetak tetap dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi soal promosi buku di media sosial, tentu yang dipromosikan itu lebih pada kontennya. Misalnya ya, sampul buku Bapak diberikan oleh media buku, kemudian sampul dari situ akan dipromosikan. Buku ini tuh isinya apa, kaitannya apa, dan kepentingannya untuk sasaran pembacanya itu bagaimana. Jadi karena itulah sinopsis itu akan sangat menentukan. Kalau misalnya saya melihat kemarin sinopsis yang dibuat oleh Bapak Ibu, mohon maaf ya, itu banyak yang ngalor ngidul nggak jelas. Ini sebenarnya mau terkait apa, ini kan nggak jelas itu. Nah, dari sini nanti kita bisa memperkuat dengan misalnya ya, apabila Bapak Ibu membuat sebuah sinopsis, maka pastikan sasaran pembacanya jelas. Misalnya ini memoir, maka yang membaca memoir ini siapa? Orang dewasa dan kalangan remaja misalnya. Lalu kepentingan memoir itu apa? Memoir itu kan catatan perjalanan. Nah, dalam memoir itu ada nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil untuk diajarkan, diberikan sebagai motivasi kepada anak didik. Nah, itu sudah jelas. Problemnya sinopsis ngalor ngidul yang saya maksud tadi itu dari bicara A tiba-tiba dia bicara Z, tidak jelas ini isinya mau tentang apa. Jadi kalau saya memosisikan sebagai pembaca, saya nanti dapat apa dari sinopsis buku ini yang nggak jelas sinopsisnya ini, gitu loh Pak ya. Nah, dari situ kami harus tahu dulu ya, tahunya dari mana, nanti dari tim editor yang menyunting naskah tersebut. Oh, ini ada naskah bagus, isinya seperti ini, sangat relevan dengan situasi sekarang, kalangan pembacanya juga jelas. Nanti di situ dalam promosi di bahasa sosial medianya juga akan disampaikan baik oleh media buku maupun oleh penulis. Tapi Bapak, untuk keperluan promosi itu harus ada persetujuan dari penulis. Tidak serta-merta, nanti dijelaskan oleh Pak Yasin atau Bu Nur ya, tidak serta-merta kami mempromosikan buku tanpa izin penulisnya. Karena kaitannya juga nanti misalnya Bapak setuju e-booknya dijual lewat platformnya Media Guru, itu ada persetujuannya pula untuk disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan digital sekolah yang bekerja sama dengan Media Guru. Itu nanti disampaikan tuh oleh Pak Yasin atau Bu Nur nanti ya. Nah, di sini dalam hal kerjasama promosi itu harus dipastikan penulis telah memberikan persetujuan. Lalu kalau sudah memberikan persetujuan, penulis juga memberikan izin kepada Media Guru untuk melakukan promosi-promosi di lini-lini yang ada di bawah penerbit Media. Dan Bapak nanti juga berkesempatan, misalnya Pak Eko, saya ingin e-book saya dijual juga, itu juga ada klausul kerjasamanya. Jadi tidak hanya terbatas pada buku cetak. Soal buku cetak, nanti bentuk promosi sederhananya bagaimana? Biasanya ketika ada event nasional seperti Temu Nasional Guru Penulis, mudah-mudahan tahun ini bisa tatap muka ya, karena sudah endemi. Dalam temu penulis itu biasanya akan ada bedah buku. Nah, bedah buku ini akan jadi sarana penilaian buku terbaik yang pernah diterbitkan Media Guru. Saya berharap ada penulis dari kelas ini yang nanti bukunya bisa diterbitkan
ada dalam kegiatan skala nasional, sehingga itu akan membawa branding tersendiri bagi penulisnya. Saya kira itu Pak Asep Dudung. Ini nanti kalau dijelaskan